Tiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah resmi mendapat nomor urut setelah sebelumnya sudah ditetapkan KPU. Kini ketiganya bersiap untuk meraih dukungan dan simpati rakyat dengan berbagai macam program dan janji-janjinya. RK Suswono misalnya, paslon ini menawarkan sejumlah program diantaranya anggaran operasional hingga RW 200 juta rupiah, anak sahabat lansia, mobil curhat, satu kecamatan satu arsitek mengatasi kekumuhan, Car Free Day di tiap kecamatan, festival antar kampung, penghijauan Jakarta 3 kali lipat, kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa, dan revitalisasi pasar. RK juga mengaku siap belusukan untuk menampung masalah warga Jakarta. Ya, kita ada 4 teknik kampanye. Satu belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Tuh, nah itu satu ya. Itu satu ya. Ya. Kedua, mengunjungi tokoh, meyakinkan tokoh. 2, 3, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Tuh. Atau pasar murah mau? Tuh. Sementara paslon nomor urut 2, Darmakun menawarkan sejumlah program jika terpilih, diantaranya relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh, penampungan air hujan pipi monyet, Jakarta tidak lapar, dan redesain tata kota dan jalur Transjakarta. Cagup Dharma Pangrakun mengaku menyusun program sendiri tanpa ada bantuan dari konsultan politik di Pilkada Jakarta 2024. Jangan disamakan dengan pola partai politik yang sudah memiliki mesin atau organisasi yang solid dengan pendanaan yang luar biasa. Sementara kami ini hanya bekerja gotong royong, saya harus membuat program, saya tulis sendiri. Tidak seperti tim lain mungkin yang dituliskan oleh orang dan sudah ada konsultannya. Kami tidak punya konsultan. Alasannya apa Pak? Tidak menggunakan konsultan politik? Apakah Tidak karena punya duit? Dan paslon nomor urut 3, Pramono Rano Karno juga siap dengan janji programnya jika terpilih. Di antaranya, Jakarta Belajar dengan meningkatkan daya tampung sekolah, Transjakarta Laut untuk Kepulauan Seribu, pembebasan kampung bayam dan akuarium, satu kampung satu sarjana, wifi setiap RT untuk memasang CCTV, makan gratis, pekerja jalanan dan akselerasi tunjangan ASN. Terkait masa kampanye untuk sosialisasi programnya, Pramono mengaku masih menunggu aturan dan zona dari KPU Jakarta. Kampanye hari pertama di mana Pak? Karena kan nanti baru dibagi zonasinya, KPU juga belum menyampaikan kepada kami. Setelah ada itu baru kami akan melakukan kampanye. Tapi tanpa itu pun kita akan keliling. Ya, seperti hari ini saya udah keliling mulai dari Banten, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Jakarta masih menyimpan sejuta masalah yang belum juga bisa tertangani dengan baik. Calon kepala daerah sudah siap dengan programnya. Kini publik tinggal menunggu, apakah janji itu akan dilakukan nyata atau hanya mimpi belaka? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengundian nomor urut paslon Jakarta telah diambil semalam. Perang program mulai diobral paslon Pilkada Jakarta. Lalu manakah program yang realistis untuk warga Jakarta? Dan dari sekian banyak program yang dijanjikan, mana yang paling berpotensi dan mana hanya sekedar obral mimpi? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio di pagi hari ini. Sudah ada anggota tim pemenangan dari Ridwan Kamil Suswono, sudah ada Mas Gusti Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Pagi, waalaikumsalam Mbak. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada ketua dari tim sukses Darmakun, sudah ada Bu Siti Fadilah Supari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Waalaikumsalam Mbak. Iya, kemudian nanti juga akan hadir menyusul, kemudian ada juru bicara dari Pramono Rano, ada Mas Aldi Perdana, tapi nanti akan menyusul untuk hadir ke studio bergabung bersama kita ya Mas Gusti dan juga Bu Siti Fadilah. Saya ke Bu Siti dulu deh. Bu Siti, ini menarik loh. Barusan saya baca dan ngobrol juga sama kawan-kawan jurnalis yang embed lah istilahnya dari pasangan Darmakun. Besok rencananya di hari pertama kampanye dimulai, pasangan Darmakun ini akan ke titik nol Jakarta, tepatnya ada di kawasan Sudirman. Mengapa kemudian memilih kawasan titik nol Jakarta? Ada apa di sana, Bu Siti Fadilah? Wah itu ya kita putuskan dari mana, dari kita milih dari titik nol itu. Ya alasannya sih ya nggak ada alasannya sangat subjektif dari kita ya.
mudah-mudahan dari titik nol ini kita akan bisa menelusuri dengan arah yang benar. Ya, kita mempunyai suatu strategi tersendiri deh, Mbak. Karena kami kan sangat mandiri ya, mandiri dari segala macam, mandiri dari segala pendanaan, mandiri dari segala keputusan dan sebagainya. Kita memang milih titik nol itu sebagai Targetnya apa Bu di titik nol ini nanti yang akan dilakukan oleh pasangan Darmakun? Karena kan pasangan ini cukup disorot juga karena jalur independen tentu saja. ya jalur independen, dan kami berkaos hitam ya. Hitam itu kami mengharapkan kami menjadi kuda hitam gitu. Nah, kita mengharapkan satu simpati dari masyarakat yang selama ini kecewa atau kecewa dengan partai politik. Kita bisa melihat ketika tanggal 20 Agustus barangkali ketika RUU Pilkada akan direvisi, masyarakat itu bergerak. Nah, masyarakat bergerak itu sampai mengalahkan Senayan. Nah, itulah kekuatan publik kalau bersatu ketika mereka itu sangat kecewa dengan partai-partai yang diharapkan menjadi wakilnya di DPR. Nah, kemudian ternyata mereka tidak membawa aspirasi masyarakat, maka mereka satu marah dan sampai ambruk. Itulah kami mengharapkan masyarakat itu sadar bagaimana mereka tidak bahwa partai-partai politik tidak menampung dari aspirasi masyarakat. Nah, disitulah kita bergerak, Mbak. Jadi kita bergerak dari titik nol dengan semangat bahwa masyarakat sudah ingin membawa aspirasinya sendiri, karena hampir selalu tidak mendapatkan satu tempat atau tidak pernah didengarkan oleh wakil-wakilnya yang ada di partai politik. Oke, jadi istilahnya kalau warga Jakarta yang sudah tidak lagi percaya partai politik akan benar-benar bisa menyaring aspirasi, pilihlah begitu ya, Darmakun begitu dengan. Inilah kita menyediakan kendaraan politik untuk rakyat secara langsung. Oke, termasuk juga gagasan dan juga program-program yang nanti akan ditawarkan oleh Darmakun ini tentu saja akan disorot begitu. Apa saja yang kemudian janji-janji kampanye yang betul-betul realistis untuk bisa bisa direalisasikan begitu ya, Bu Siti Fadila. Saya ke Mas Gusti. Mas Gusti, ini kan kalau pasangan dari jalur independen sudah mengatakan kita ingin jadi kuda hitam gitu kan, makanya pakai baju-baju hitam gitu. Sudah ada jelas nanti kampanyenya di titik nol Jakarta di kawasan Sudirman. Tentu ada alasan juga sudah diutarakan oleh Bu Siti Fadila. Nah, kalau pasangan RK Suswono ini untuk besok di hari pertama, mana yang akan dituju untuk jadi sasaran kampanye begitu ya? Tujuan kampanye lah. Tujuan kampanye. Karena kan juga pasangan ini dapat nomor urut 1. Betul. Ya, alhamdulillah kemarin juga tadi malam sudah pengambilan nomor urut, Pak. Dan alhamdulillah nomor 1 ya, mudah-mudahan itu sesuai dengan ya keinginan kita untuk bisa menyatukan Jakarta juga. Dan insya Allah kalau kita monitor kemarin di tim rencana untuk di awal besok kita mau ada telusur Sungai Ciliwung. Telusur Sungai Ciliwung. Betul. Mengapa kemudian hari pertama ini menyasar ke Sungai Ciliwung? Ya karena kita kan bicara ekosistem lingkungan juga ya. Karena Jakarta ya mungkin dengan segala problema yang ada yang di Jakarta khususnya banjir itu menjadi problem utama di masyarakat saat ini dan itu keluhan paling mendasar. Dan alhamdulillah hari ini Pak Ridho dan Pak Suswono ini ingin melihat langsung seperti apa gambaran yang ada faktanya. Ya insya Allah ini menjadi ada solusi yang bisa ya terbangun kesadaran di masyarakat juga nantinya dan bagaimana nanti gagasan-gagasan yang ada di Ridho sendiri untuk mengatasi banjir. Oke, untuk mengatasi banjir kemudian besok akan ke Kali Ciliwung, akan menyusuri Kali Ciliwung begitu ya. Nah, realistisnya akan diapakan nih Kali Ciliwung supaya mengatasi banjir? Ya pasti ada pengerukan lah, nomor 1 itu pasti tuh. Dan kita juga kemarin dengan program yang gagasan yang oleh Pak RK sendiri, kita nanti kolaborasi juga dengan sektoral yang ada di DKI yang ada di samping-samping DKI di Bogor, rencana mungkin mau ada bikin waduk dan itu menjadi mungkin
untuk alur air bisa di stop dulu di sana gitu. Ditahan biar nggak masuk dulu ke biar Jakarta. tidak langsung masuk ke Jakarta. Ya Oke. harapannya ya debit air juga berkurang dan mudah-mudahan ya alhamdulillah sampai hari ini pun ya tidak ada banjir memang. Ya mudah-mudahan seterusnya dengan ada program yang sudah dijalankan Pak RK juga di Jawa Barat dengan ikut melibatkan di sisi-sisi DKI Jakarta pada waktu beliau menjabat, dan mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa benar-benar dihilangkan lah banjir ini di Jakarta. Oke, kalau kita lihat ya, Mas Gusti, ini adalah visi misi dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Saya menarik sekali ini soal anggaran operasional RW 200 juta rupiah. Nah, ini buat apa? Dan nanti realisasinya akan seperti apa? Sudah adakah kemudian setiap RW harus menyerahkan dulu program-program mereka, termasuk juga biaya-biayanya, atau nanti mekanismenya akan seperti apa? Termasuk juga anak sahabat lansia dan segala macamnya. Yang pertama dulu deh. Kalau untuk RW ini ada salah persepsi juga. Ini dianggap Salahnya di mana? Dianggap sebagai bahwa operasional dari RW itu 200 juta. Tapi ternyata padahal itu bukan. Ini hanya dalam arti kita mau ada kolaborasi di tingkat terkecil terbawah. Jadi kita bicaranya bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Jadi gimana? Jadi artinya kita pengen di RW ini mereka punya urung rembuk. Oke. Mereka punya ada istilah kasarnya ada musrenbang. Kalau di DPRD itu ada musrenbang, dan ini harapannya tercipta dialog, diskusi antar RW dan warganya. Dan bagaimana keterlibatan warga itu bisa diaktifkan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari RW-RW tersebut. Jadi 200 juta ini adalah nilai pagu lah, mungkin bisa dibilang, untuk bagaimana RW itu bisa mengkolaborasikan bersama warga untuk apa nih, kegiatan apa yang mungkin bisa disepakatin bersama. Tapi itu udah pasti dapat 200 juta tuh? Pasti. Itu memang kalau kita bicara dari anggaran, insya Allah itu bisa. Oke, asalkan kemudian ada programnya jelas ya. Betul, pastinya ya. betul. Termasuk juga bisa salah satunya ya itu tadi untuk mengatasi banjir justru dari lingkungan terbawah dulu kan, dari RT dan juga RW. Saya kan di anggota DPRD juga sering, ya nomor satu tuh di tingkat RT RW pasti ada selokan, semacam selokan. Jadi 200 juta ini mungkin bisa dialokasikan untuk membenahi selokan. Jika itu sudah beres, mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk wilayah UMKM-nya. Jadi 200 juta ini bukan berarti untuk satu personal doang, ketua RW-nya, tapi ini untuk melibatkan semua yang ada di tingkat RW. Dan ini bisa dipantau. Oke, dan ada yang mengawasi? Siapa yang mengawasi? Harus. Warga masyarakat itu sendiri di RW, kecamatan, RT RW. Kalau Pemprov? Pemprov pasti sudah melalui dengan nanti tingkat kecamatan dan lurah. Itu pasti akan sebagai monitor awal ya. Oke, jadi kalau Ridwan Kamil Suswono ini ya cukup menarik lah ya. Satu RW 200 juta, harus ada program yang solutif juga. Betul. Semua dilibatkan, warga RT dan juga RW dilibatkan. Nah, ini juga yang kemudian menarik saya adalah soal festival antar kampung. Ini seperti apa? Termasuk juga ada CFD di tiap kecamatan. Satu kecamatan, satu arsitek atasi kekumuhan. Nah, satu kecamatan, satu arsitek atasi kekumuhan. Realisasinya akan seperti apa? Anggarannya dari mana? Nah, itu satu kecamatan kita bicara sama seperti dengan tadi yang tingkat RW 200 juta. Betul. Jadi arsitek ini istilahnya sebagai supervisi lah mungkin ya. Jadi kita mungkin melibatkan arsitek bagaimana untuk membangun lingkungan terkecil tingkat bawah di RW. Jadi Pak RK ini pengen tata kelola dan ya mungkin kita sama-sama tahu background dari Pak RK sendiri. Dan beliau pengen kota di Jakarta ini menjadi kota Jakarta yang global, artinya dari tingkat RW pun mereka bisa merubah tiap-tiap mungkin di landscape RW-nya, lingkungannya seperti apa. Jadi pelibatan ini artinya dalam arti untuk meningkatkan program yang 200 juta itu. Jadi bagaimana RW bisa menjadi lebih baik, RW bisa menjadi lebih rapi, RW bisa terlihat menjadi kota yang nanti ke depan menjadi kota maju juga. Oke, niatnya kita apresiasi betul, termasuk juga yang tadi dikatakan satu RW 200 juta.
mudah-mudahan ketika ini bisa nanti terpilih bisa benar-benar terrealisasi, termasuk juga mekanismenya benar-benar tepat sasaran begitu ya, yang pasti kita akan awasi. Nah, saya ke Bu Siti Fadilah. Bu Siti Fadilah, ini kan kita tahu kalau tadi jelas pasangan RK Suswono ini dari bawah katanya, RT, RW semuanya layernya, termasuk satu RW mendapatkan 200 juta rupiah begitu ya untuk program-program mereka yang benar-benar jelas begitu dan bisa solusi lah, salah satunya membangun selokan. Nah, kalau Darmakun sendiri akan seperti apa untuk layer paling bawah RT dan juga RW, Bu Siti Fadilah? Bu Siti. Wah, ya kalau kita kan memang di bawah, bukan dari bawah. Memang kita ini di bawah. Jadi program-program kami itu memang program-program rakyat. Kalau untuk mengatasi banjir kami juga sudah mempunyai ini sendiri. Misalkan banjir itu kan sebagian besar disebabkan oleh karena sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itu bagaimana caranya supaya bersih? Nah, itu caranya adalah menggantikan kalau penduduk itu menyingkirkan sampah, kita ganti dengan beras. Jadi supaya sampah bersih betul. Kalau kita cuma memerintahkan bersihkan sampah dan kemudian cuma hanya dikeruk, tapi kalau penduduk masih buang sampah lagi, itu akan terjadi lagi. Dan kemudian kita rehabilitasi tempat-tempat kumuh, bukan digusur, bukan dipindahkan kemudian. Nah, kalau rehabilitasi bukan digusur atau bukan dipindahkan, solusinya akan seperti apa kalau untuk Darmakun sendiri? Contohnya ya, sebagai contohnya karena kita kan belum dari gubernur nantinya. Contohnya misalkan yang di JIS. JIS itu kan dipindah ke Kampung Bayam. Kampung Bayam kemudian sudah dibikinkan apa itu namanya apartemen, tapi ternyata orang-orang yang tadinya digusur tidak bisa masuk ke apartemen yang dijanjikan. Nah, itu jangan terjadi seperti itu. Kalau rehabilitasi atau relokasi itu nomor satu, yang akan dipindahkan itu sudah pasti mendapatkan tempat dulu, barulah dipindahkan. Jadi ini adalah kita memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi itulah. Jadi mindsetnya bukan memberi 200 juta, memberi ini bukan. Ini memang kita mengajak rakyat untuk membangun Jakarta ini. Kami ini memang rakyat, bukan partai. Partai itu kan dekat dengan penguasa. Kita menyediakan kendaraan politik untuk rakyat. Ayo rakyat, mau apa Anda? Jadi bahkan mungkin lebih dari 200 juta pada satu tempat lain dan tempat yang lainnya. Oke, jadi untuk mengatasi kedaulatan, ya. Untuk mengatasi apa, Mbak? Oke, jadi untuk mengatasi yang kawasan padat begitu ya, padat yang kemudian harus direhabilitasi atau direlokasi ini berarti menyiapkan dulu mereka tempat tinggal. Salah satunya adalah rusun yang tadi Anda sebutkan ya, Bu Siti Fadilah. Ya, yang penting pembangunan apapun tidak boleh menggerus kemanusiaan, tidak boleh menggerus kedaulatan hidup masyarakat banyak. Yang selama ini kita melihat dari dekat, karena kami rakyat bukan elit. Elit politik kadang-kadang lupa apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi selalu memberi apa yang mereka pikir. Tapi kalau kita memang ada di bawah, kita di bawah. Betul. Oke, kita lihat kembali visi misi dari Darmakun. Oke, salah satunya adalah yang tadi sudah dibahas, relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh. Tentu saja harus dipersiapkan dulu ketika mau merelokasi atau merehabilitasi warga Jakarta dari kawasan padat penduduk ini di rumah susun. Kemudian ini yang jadi permasalahan adalah rumah susunnya ini bagaimana lokasinya, dekat dengan pendidikan, rumah sakit. Ya, betul. Itulah juga yang harus menjadi sorotan. Nah, yang kedua, Bu Siti Fadilah, yang juga menarik perhatian saya adalah soal penampungan air hujan pipi monyet. Nah, ini dia nih, kita belum mengerti nih maksudnya apa. Penjelasan dari Bu Siti Fadilah Supari? Ya, itu pipi monyet itu seperti waduk-waduk kecil. Oke. Jadi itu sebetulnya pipi monyet itu monkey chick ya, yang dari Thailand. Jadi di Thailand itu ada suatu waduk-waduk kecil di dalam kota untuk menampung air hujan. Jadi dengan kebiasaannya hujan kita selain hujan kiriman, tentu saja kiriman kemudian hujan. Kalau hujan udah 3 hari udah pasti banjir di mana-mana. Nah, ini harus diberikan
namanya embung, kalau bahasa kita embung atau situ gitu. Kalau situ yang besar itu ya situ Gintung, tapi ini bisa kita bikin embung-embung kecil di dalam kota, di dalam taman-taman dan sebagainya. Itu untuk menampung air hujan supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau yang sekarang banjir Kanal Timur BKT itu yang program dari pusat itu menurut Anda kurang maksimal atau seperti apa sampai kemudian ada solusi yang ditawarkan oleh Darmakun soal tadi pembuatan embung atau waduk-waduk kecil di sejumlah wilayah untuk mengatasi banjir, Bu Siti Fadilah? Kalau BKT mungkin dia sudah bisa mengurangi banjir yang berasal dari perluapan sungai itu. Tapi kan kalau embung kan dari air hujan, Mbak. Jadi supaya air hujan semua tidak menumpah ke sungai dan kemudian beban sungai akan berkurang gitu. Jadi lebih mengefektifkan BKT menurut saya. Jadi sinkron dengan adanya BKT. Oke. Katanya dengan sekarang kan masih banjir. Oke, nah kalau ada sedikit perbedaan memang yang kemudian menarik perhatian saya kalau pasangan RK Suswono tadi sudah mengatakan soal pengerukan Kali Ciliwung yang kemudian bekerja sama juga dengan kota-kota penyangga seperti Depok dan juga Bogor. Kemudian ada pasangan Darmakun, ada penampungan pipi monyet, itu artinya ada pembuatan waduk atau embung-embung kecil begitu ya untuk bisa menahan air hujan dan segala macam. Nah, yang dan ekonomi sampah, Mbak, ekonomi sampahnya yang penting juga, ekonomi sampah. Jadi sampah dari masyarakat kita tukar dengan beras dan kemudian itu untuk mengefektifkan masyarakat untuk mengambil sampah karena nanti dapat insentif beras kan. Nah, kemudian sampah-sampah itu kita proses menjadi satu hal yang bisa produktif gitu. Jadi itu ekonomi sampah, kemudian embung dan kalau perlu ini Pak Kun ini kan dia seorang dia mempunyai suatu teknologi untuk memindah awan. Tapi bukan teknologi yang kemarin-kemarin yang mahal banget itu. Tapi kita mempunyai teknologi khusus untuk memindahkan awan. Misalkan yang di Bogor supaya tidak mengirim banjir kiriman. Oke, baik. Kita akan menarik sekali soal tadi banjir, termasuk juga layering dari RT dan juga RW. RK Suswono punya budget 200 juta setiap RW. Kemudian kalau dari pasangan Darmakun ini ada juga untuk mengatasi banjir, ternyata pembuatan embung atau waduk-waduk kecil, termasuk juga relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh yang harus dipersiapkan dulu adalah kemana ini nantinya akan dipindahkan ke rumah susun yang memang sudah harus disiapkan, tidak jauh dari pusat pendidikan dan juga rumah sakit pastinya. Saya ke juru bicara dari Pramono Rano yang baru saja hadir ke studio. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Aldi Perdana. Mas Aldi, ini tadi kita sudah membahas bagaimana visi dan juga misi, termasuk juga soal hari pertama kampanye pasangan Darmakun, kemudian RK Suswono. Darmakun tadi mengatakan ketua tim suksesnya di titik nol Jakarta. Kemudian pasangan RK Suswono akan menelusuri Kali Ciliwung. Nah, kalau Pramono Rano ini untuk hari pertama besok, di mana tujuan pertamanya di masa kampanye ini? Yang saya tahu Mas Pram dan Bang Dul itu akan turun ke masyarakat, khususnya kalau nggak salah dia akan turun ke daerah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Ya, akan melihat permasalahan yang pertama macet dan juga titik-titik rawan banjir. Kenapa Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat yang pertama dituju? Karena startnya kalau misalnya kita lihat kan kemarin kalau di Jakarta Barat itu, kalau menurut survei itu kan kami agak sedikit jauh tuh dengan pasangan RK kan suaranya. Jadi kami ingin melihat di situ kira-kira permasalahan apa yang kami bisa jemput dari masyarakat sehingga kami bisa mencarikan solusinya dan juga kami juga ingin menawarkan program-program, mensosialisasikan program-program dari Pramono dan Dul. Nah, kalau di Jakarta Selatan ini kan salah satu menjadi tempat juga di mana jumlah masyarakat DKI Jakarta ini sangat tinggi. Sehingga di situ juga menjadi dan titik kemacetan pun juga di situ juga sangat banyak. Jadi apa akan dilihat juga bagaimana solusi-solusi yang akan bisa berkesinambungan dengan masalah dengan program-program yang diajukan oleh Pramono dan Dul.
Oke, jadi Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan itulah wilayah pertama yang akan dituju menjadi tujuan kampanye di hari pertama pasangan Pramono dan juga Bang Dul begitu ya di hari pertama. Nah ini kita lihat ya Mas Aldi, visi misi dan juga program dari Mas Pram dan juga Bang Dul ini yang tadi kita lagi layering mulai dari RT dan juga RW. Ini ada pembebasan kampung bayam dan akuarium, satu kampung satu sarjana, wifi setiap RT untuk pasang CCTV. Nah ini dia, makan gratis bagi pekerja jalanan. Ini dulu deh yang soal wifi setiap RT untuk pasang CCTV, mengapa demikian, lalu bagaimana pembebasan kampung bayam dan akuarium. Ya, mungkin saya bahas dulu yang paling konkret ya, kampung bayam ya. Jadi kemarin itu ada acara namanya Nyalain Pram, kebetulan saya juga salah satu inisiatornya. Itu adalah ruang diskusi dengan publik. Di situ alhamdulillahnya Kampung Bayam datang dan langsung mempertanyakan dan meminta ketegasan dari Mas Pram ketika terpilih menjadi gubernur apa yang akan dilakukan. Dan di situ Mas Pram langsung berstatement bahwa tidak kurang lebih dari 1 bulan ketika beliau menjabat menjadi, jika diberikan amanat menjabat sebagai gubernur, itu akan diselesaikan. Karena penyelesaiannya seperti apa? Mungkin dilihat dulu secara administrasinya sampai saat ini sudah sampai mana, tapi yang jelas yang kami dapat infonya juga kan bahwa itu seharusnya sudah selesai, tinggal hanya penyerahan kunci. Mungkin harga juga sudah disepakati, ya kan, tinggal ada pembicaraan antara kedua belah pihak, antara Pemda dengan masyarakat Kampung Bayam. Setelah itu sudah selesai, sebenarnya sudah tidak ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti lagi, tinggal penyerahan kunci aja sebenarnya. Oke, kenapa terkendala sekarang? Itu yang kami belum tahu, dan itu juga menjadi pertanyaan Kampung Bayam. Nah itu yang memang harus akan dilihat kembali oleh Mas Pram. Tapi seharusnya dari yang kami ketahui saat ini kan kami belum tahu nih dari Pemda ada permasalahannya di mana, karena kan Mas Pram belum menjadi gubernur kan. Nah ketika menjadi gubernur Mas Pram akan melihat, dan jika misalnya ada permasalahan yang harus diselesaikan secara cepat, Mas Pram berjanji bahwa tidak kurang lebih dari 1 bulan masalah Kampung Bayam akan selesai. Jadi kurang dari 1 bulan masalah Kampung Bayam dan juga kampung akuarium akan selesai? Iya. Dan disetujui oleh warga? Iya. Apapun itu solusinya? Iya. Salah satunya? Salah satunya adalah memberikan hak itu kepada warga, karena itu adalah hak hunian masyarakat Kampung Bayam tersebut. Oke. Yang juga menarik perhatian saya adalah kalau pasangan RK Susono tadi punya 200 juta untuk setiap RW. Nah kalau Mas Pram dan Bang Dul ini satu kampung satu sarjana, wifi setiap RT untuk pasang CCTV. Ini maksudnya gimana nih? Jadi semua RT harus ada wifi disediakan, di-provide, pasang CCTV, di-provide juga dari Pemprov atau seperti apa mekanismenya? Iya, jadi nah ini permasalahan yang cukup penting sebenarnya di Jakarta, terutama ini kan untuk menunjang productivity. Kita lihat kan bahwa di Jakarta ini agar productivity naik itu dibutuhkan adalah kenyamanan dan keamanan. Nah, CCTV ini sangat penting karena untuk menjadi keamanan. Kita tahu bahwa di Jakarta ini suka rawan kejahatan kan. Nah, khususnya ini perlindungan terhadap perempuan ya. Betul. Pertama, pelecehan seksual. Betul. Lagi kerap terjadi, terus habis itu begal. Nah, CCTV ini untuk dapat mengakses agar bisa keamanan yang terjadi dalam ruang lingkup keseharian pekerja. Dia berjalan menuju ke transportasi umum atau menggunakan kendaraan pribadinya. Tapi ini yang jelas untuk menunjang keamanan bahwa setiap orang berangkat dari rumahnya untuk bekerja itu aman dan nyaman. Nah, wifi ini juga untuk menunjang produktivitas kegiatan di sekitar RT atau RW tersebut. Karena ini berkesinambungan juga dengan program WFH dan WFE, work from home, work from everywhere. Ini mana kita tahu setelah masa pandemi COVID ini kan berubah. Kayak ternyata, dan juga dengan era digitalisasi yang sudah maju, ternyata perlu ke kantor. Iya, pekerjaan itu bisa di mana saja. Dan ini akan di-provide semuanya oleh Pemda. Oleh Pemda. Pemda. Pagunya, batasannya? Kalau ini kan udah jelas, kalau ini 200 juta program-programnya, seluruhnya 200 juta per RW. Nah, kalau untuk pasang CCTV dan WiFi ini setiap RT dapat berapa juta gitu? Kalau untuk bilangan pasti saya pribadi belum tahu ya. Cuman pasti sudah ada dari tim untuk memperhitungkan, dan ini sangat possible. Dan biayanya nggak akan sebesar itu juga. Itu sih. Oke, kita apresiasi sih. Apalagi kalau misalkan setiap RT itu punya CCTV, jangan sampai kemudian kita tuh merasa nggak aman dan merasa nggak nyaman begitu ya ketika kita keluar dari dalam rumah begitu ya. Apalagi khususnya untuk para perempuan seperti saya begitu. Cukup menarik, setiap
pasangan ini, 3 paslon ini punya visi dan juga misi yang tentu saja niatnya baik sekali, mulai dari soal RT, RW, mengatasi kemacetan, mengatasi banjir, mengatasi kemacetan belum dibahas lah ya, mengatasi banjir tadi yang sudah dibahas. Nah ini nanti kita akan bahas soal bagaimana transportasi publik, kemacetan, termasuk juga soal perut. Itu dia yang kemudian menjadi inti kita ya, karena itu langsung ke warga. Bagaimana, apakah nanti ada kebijakan populis seperti makan siang gratis atau seperti apa? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal visi misi mana yang kemudian janji-janji kampanye mana yang berpotensi untuk bisa direalisasi. Apalagi kita tahu besok merupakan hari pertama di mana ketiga paslon ini akan mulai berkampanye. Ada yang ke titik nol, ada yang menyusuri Sungai Ciliwung, ada juga yang ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Tentu banyak alasan mereka mengapa memilih tujuan-tujuan tersebut. Saya masih bersama tim sukses dari Pramono Rano, kemudian ada RK Susono dan juga Dharma Kun Wardana. Saya ke Mas Aldi dulu deh, Mas Aldi. Tadi kan kita juga masih sedikit ya membahas soal layering RT dan juga RW, ada CCTV dan segala macamnya. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan saya nih dia, tadi sudah ditanyakan juga ke 2 tim sukses soal mengatasi banjir. Kalau pasangan RK Susono lebih mengatakan kita akan mengeruk sungai, ya kan? Membersihkan Kali Ciliwung dulu. Terus kalau pasangan Dharma Kun akan mimpi monyet, kalau tidak salah waduk dan juga embung istilahnya begitu ya, membuat waduk dan juga embung kecil-kecil. Nah kalau pasangan Pramono dan juga Bang Dul ini untuk mengatasi banjir akan melakukan apa? Yang pertama, kami tetap akan mengaktifkan pasukan oranye. Pasukan oranye tetap dilanjutkan? Tetap, pasti itu bagus banget. Terus yang kedua, memperbanyak sodetan, ini untuk pencegahan ya kan. Memaksimalkan sodetan dan juga memperbanyak pompa air, dan juga di titik-titik pompa air pun juga dilihat karena terjadi beberapa kejadian juga posisi pompa airnya itu turun, dalam artian maksudnya posisi rendah sehingga pompanya nggak bisa bekerja dengan baik. Hal-hal sepele seperti itu yang juga diperhatikan untuk bisa memaksimalkan. Tapi kalau pompa air itu kan untuk menyedot air ketika sudah ada banjir. Ya, nah kalau konkretnya supaya untuk mengatasi banjir, supaya keringlah wilayah mereka. Yang pertama itu kita melakukan lebih ke arah pencegahan dulu. Jadi memaksimalkan, nah sebelum terjadi banjir itu kan banyak faktornya. Mungkin terjadi kita bisa lihat misalnya ada pembuangan sampah yang membuat saluran menjadi macet. Nah di situ kan pasukan oranye inilah yang bekerja memastikan bahwa jalur air ini bersih. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, di sisi lain juga ya kita akan memaksimalkan waduk-waduk yang ada di Jakarta juga untuk bisa menampung air-air hujan. Nah, tapi yang paling penting itu adalah, yang pertama itu adalah gimana caranya agar air ini tidak terhambat sehingga volumenya tidak naik ke jalanan. Nah itu, pasukan oranye itu harus bisa bergerak terlebih dahulu, melihat dan juga membersihkan. Di sisi lain pun, pompa juga sudah harus standby dengan ketinggian yang pas sehingga ketika air naik, bisa langsung dialirkan ke tempat yang lain. Sebenarnya sih sederhana, tapi ya kami rasa gubernur-gubernur terdahulu atau pendahulunya juga sudah banyak program-program yang membuat bagaimana cara pencegahan air. Cuman permasalahan adalah maintenance-nya dan kesiapan untuk memaksimalkan dari produk gubernur-gubernur sebelum itu yang kurang diantisipasi. Nah itu yang akan coba dimaksimalkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Bagaimana caranya, cara-cara Jakarta mengatasi banjir ini benar-benar bisa maksimal. Contoh misalnya kita lihat kayak BKT aja. Nggak usah jauh-jauh BKT yang di Duren Sawit. Ketika musim hujan apakah itu selalu penuh? Nggak juga. Kering. Pertanyaannya berarti kan terhambat. Kemana airnya? Iya kan? Di Pondok Kelapa bisa banjir kok, sedangkan ada BKT besar di situ. Berarti kan permasalahannya ada aliran yang tersumbat. Nah berarti di situ ada fungsi dari pencegahan yang tidak berjalan dengan baik. Nah kami ingin utamanya memaksimalkan di situ juga dulu. Nah jangan sampai ini udah mau nih, ntar kan November pemilihan, habis itu langsung pergantian gubernur. Ya kan, jangan sampai gubernur yang nanti dilantik disalahkan dengan banjir yang akan datang. Karena kita udah mulai memasuki nih fase banjiran. Yang seharusnya pencegahannya itu sudah mulai dilakukan dari sekarang. Itu sih. Oke, berarti upaya memaksimalkan BKT dulu ya. Karena kan BKT itu kan program pemerintah pusat dan pastinya ya. Dan itu bagus sekali kalau menurut saya BKT itu memang upaya untuk bisa mengatasi banjir juga. Nah,
tadi soal banjir sudah kita bahas. Nah, yang juga menarik untuk kita bahas adalah soal kesejahteraan, dalam hal ini adalah soal perut lah ibaratnya kan. Warga Jakarta ini kan kita tahu banyak juga yang masih prasejahtera. Kalau pemerintahan Prabowo Gibran memang sudah ada kebijakan populis yang menjanjikan programnya, anggarannya juga sudah disetujui begitu soal makan siang gratis. Nah, kalau Jakarta sendiri akan mengaplikasikan lagi nggak soal makan siang gratis, mungkin ke Posyandu atau seperti apa? Kalau pasangan RK Susono deh, karena nomornya nomor 1, kita nomor 1 dulu ya, kita dari nomor 1 ya Bu Siti ya. Kalau soal kebijakan populis itu tuh, soal perut gimana? Kalau bicara soal perut, kayak kebijakan pemerintah pusat saat ini nanti Prabowo Gibran akan jalankan, pasti kan turunannya sudah pasti akan ke Jakarta juga. Jakarta juga. Tapi jangan mau nebeng dong, masa program mungkin kita pusat ditebengin juga. Nggak nebeng, malah kita akan memperkuat. Kita akan memperkuat. Mungkin kemarin sudah banyak dengar juga mengenai ojol yang akan diberikan makan. Nah itu salah satu lah. Tapi kan artinya sebelum untuk ke arah sana, kita juga pengen kawan-kawan masyarakat Jakarta ini dari sisi tingkat paling bawah itu, kita akan berdayakan UMKM-nya juga. Untuk ketahanan. Nah, nanti akan mekanismenya akan seperti apa? Ataukah 1 pekan sekali, misalkan nih ya, Jumat Berkah gitu kan, kita udah tahu Jumat Berkah. Ini akan menyasar kemana? Ke ojek daring kah? Atau nanti ke mana? Ya, pasti akan, kita kan nanti ada pendataannya dulu, terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa, balik lagi, kita kan mau dari bawah ke atas. Jadi itu nanti kita ke pendataan dari tingkat terbawah dulu di tingkat RW. Mana yang mungkin titik-titik yang memang kita coba dalamin, yang memang itu harus dilakukan hal-hal program tersebut. Tapi kalau di visi misi belum ada nih visi misi dan program Paslon Jakarta soal makan makanan ini belum ada nih. Belum ada ya. Belum ada. Berarti akan direalisasikan kan nih yang soal ojek daring? Ini kan nggak semua visi misi yang ada ini. Karena banyak banget. Banyak banget. Karena dari 3 pasangan calon, mungkin pasangan Ridho ini paling tebal. Paling tebal, ada sekitar 166 halaman. Dan itu harus direalisasikan loh Mas. Pasti, nggak mungkin kita hanya sekedar book doang, tapi tidak ada realisasi, nggak akan mungkin juga. Nah, yang ojek daring ini benar nggak? Itu akan dilakukan, cuman untuk nominal teknisnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh kawan-kawan di tim juga. Oke, berarti akan direalisasikan tapi masih akan dibicarakan. Nanti akan seperti apa mekanismenya ya. Nah, kalau ke Bu Siti Fadila, karena pasangan nomor urut 2 Darmakun, saya tadi melihat visi misi Darmakun ini tidak bisa ditampilkan lagi visi misi dari Darmakun. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia nih. Saya tertarik juga nih soal Jakarta tidak lapar, Bu Siti Fadilah. Nah, nanti realisasinya, mekanismenya akan seperti apa yang ditawarkan oleh pasangan Darmakun ini untuk warga Jakarta? Jakarta tidak lapar. Programnya akan seperti apa? Ya, pertama programnya dari pusat, tentu saja itu kan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah ya tentu saja. Ya, keluarganya bagaimana? Keluarganya kita juga mesti memberikan, nanti akan kita atur. Pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, saya mempunyai suatu program di tiap RT itu kita bikin kelompok-kelompok seperti posyandu itu untuk mereka memasak. Jadi kita menambah gizi masyarakat melalui mereka agar juga bergotong royong. Jadi tiap di RT itu mereka kita berikan dana untuk memasak bersama dan makan bersama. Setiap pekan atau setiap hari itu, Bu? 2 kali 1 minggu. Waktu saya menjadi Menteri Kesehatan ya. Dan mudah-mudahan itu nanti juga akan diterapkan. Seminggu kemudian, 2 kali? Ya. Kemudian mengurangi pengangguran dengan padat karya. Tidak ada masyarakat yang nganggur. Semua orang akan mendapatkan pendapatan dengan padat karya. Padat karyanya tentu saja nanti akan panjang kalau kita akan bicarakan. Dan kemudian meningkatkan seperti modal bergulir. Kalau kerennya pada pusat itu kayak kur, tapi ini modal kecil yang bergulir untuk supaya masyarakat bisa mandiri di dalam mencari nafkah, sehingga tentu saja mereka tidak akan lapar kalau mempunyai pendapatan. Begitu. Jadi ada masak-masak bersama itu di tingkat RT atau di tingkat RW itu seminggu 2 kali ya Bu ya? Nah, di RT, kalau RW kan kebenaran. Di tingkat RT, berarti seminggu 2 kali. Tapi kalau tentang ojol yang kita perjuangkan adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-hak jaminan
kesehatan. Jangan seperti sekarang ini mereka dianggap mitra, tetapi dengan melihat pendapatannya dan kerjaan mereka itu hampir seperti penindasan ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat segera membuat suatu kebijakan di mana ojol-ojol itu diberikan hak-hak yang seharusnya, yang proper. Salah satunya Bu, yang ingin diperjuangkan dari pasangan Darmakun? Jadi untuk supaya dia mendapat hak kesehatan, ya seperti pegawai lah. Pegawai. Jadi jangan seperti mitra dicul-kecul begitu, kemudian malah banyak potongan dan sebagainya. Kasihan banget mereka itu sepertinya bekerja, tapi sebetulnya dengan sistem yang sangat tidak adil. Nah itu yang adil ojol. Jadi bukan memberi makan, tapi memberikan satu aturan-aturan. Misalkan kalau jadi gubernur kan bisa memberikan aturan-aturan. Jadi ada perubahan regulasi yang nanti akan dilakukan ya? Ya. Oke, saya ke Mas Aldi. Mas Aldi, kalau soal masalah perut ini kan sudah masing-masing ada Darmakun, kemudian juga ada pasangan RK Suswono sudah mengutarakan. Nah kalau dari Pram Rano ini punya solusi apa untuk warga Jakarta, khususnya untuk mereka-mereka yang prasejahtera, harus pro rakyat lah kan? Ya. Kami akan mencoba mensupport dengan program makan gratis. Oke. Namun mekanismenya berbeda. Ya pasti berbeda. Detailnya seperti apa nanti biar calonnya yang langsung menjelaskan. Karena kan mekanisme dan detail itu tidak bisa disampaikan dengan mudah lah. Tapi yang dipastikan bahwa ini adalah memang program makanan gratis untuk para pekerja jalanan. Pekerja jalanan apa sih, salah satunya adalah ojol. Atau mungkin adalah para pekerja ya misalnya buruh atau yang di wilayah Jakarta yang benar-benar tingkat ekonominya perlu ditopang, yaitu. Jadi mungkin kami akan bekerja sama dengan para UMKM, terus habis itu dengan beberapa tempat untuk menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa mendapatkan makan siang gratis di waktu-waktu mereka produktif. Sebenarnya itu sih salah satu kami untuk bisa membantu dan mensupport agar teman-teman masyarakat Jakarta ini bisa selalu produktif. Oke, soal perut tadi sudah, walaupun memang banyak sekali ya permasalahan Jakarta ini, kompleks sekali, nggak bisa di dalam 2 dialog ini kita semua utarakan. Tadi kita belum bahas soal kemacetan, tapi mungkin nanti yang dialog selanjutnya kita akan bahas. Tapi terima kasih Mas Aldi, Mas Gusti juga bergabung bersama kami. Kemudian ada Bu Siti Fadila Supari. Selamat berjuang nanti besok di hari pertama masa kampanye untuk memperkenalkan program-program andalan dari masing-masing pasangan calon. Tidak hanya kebijakan populis tapi bisa langsung mengena ke masyarakat dan juga berdampak positif bagi masyarakat dan juga kemajuan Jakarta. Terima kasih Bu Siti Fadila Supari telah bergabung bersama kami. Mas Aldi, Mas Gusti, terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting dan juga menarik.